Gimana kabarnya? Pagi menjelang siang. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat semua ya. Tetap di rumah Amin, Pak. aja, Amin. patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan sama pemerintah, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun ya. Siap, Pak. Siap. Oke, ini teman-teman yang lain mana ya? Bisa disuruh gabung join buat ikut pembelajaran penjas. Oke, Bapak mulai saja ya pembelajaran hari ini. Ya, mulai ya. Sebelumnya udah pernah dengar apa belum? Seni bela diri pencak silat. Halo? Udah pernah dengar belum sama olahraga diri bela diri pencak silat? Udah, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang materi pencak silat ya. Ya, Pak. Bapak akan share materi buat hari ini ya. Bapak PT-nya sudah muncul, sudah kelihatan. Belum, Pak. Sudah ya. Kita mulai belajar hari ini pencak silat kelas 9. Perkenalkan dulu, nama Bapak Mohendiko Bidara Arizona dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang, kota asal dari Kudus. Kalau saya ditemani oleh rekan saya Ardian Batiar Pancasaputra dari Penjas UNES, asalnya dari Surakarta. Ya, tujuan dari pembelajaran pencak silat ini yang pertama kita diharapkan siswa nanti dapat memahami variasi dan kombinasi teknik dasar gerak spesifik dari seni bela diri pencak silat. Lalu yang kedua, siswa diharapkan nanti dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar gerak spesifik dari seni bela diri pencak silat. Sejarah pencak silat. Pencak silat merupakan ilmu bela diri, warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk mempertahankan kehidupannya, manusia selalu membela diri dari ancaman alam, binatang, maupun sesamanya yang dianggap mengancam integritasnya. Cara bela diri dari suatu daerah tentunya berbeda-beda. Untuk daerah pegunungan umumnya ditandai dengan sikap kuda-kuda yang kokoh dan gerakan lengan yang lincah. Sedangkan untuk daerah yang datar ditandai dengan sikap kuda-kuda yang ringan dan olah gerak kaki yang lincah. Perbedaan tersebut disebabkan karena kondisi daerah dan bentuk ancamannya, termasuk jenis senjata yang digunakannya. Jurus-jurus yang digunakan untuk membela diri banyak diilhami dari olah gerak binatang seperti macan, monyet, ular, bangau, ikan, dan lainnya. Akhirnya setiap daerah mempunyai bela diri yang khas dan berbeda dengan daerah lainnya. Sehingga timbullah aliran bela diri yang beraneka macam atau beraneka ragam. Pertemuan antara penduduk daerah yang satu dengan daerah yang lain menyebabkan terjadinya tukar-menukar ilmu bela diri sehingga dapat meningkatkan mutu bela diri di setiap daerah tentunya. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing, bisa saling berbagi antara daerah satu dan daerah lainnya untuk menambah. Lalu
dibina dan digunakan untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat keberagaman bangsa, mertebak rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjadi penggerak bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan. TAP MPR 1987-109. Pada tahun 1973 dibentuk Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. IPSI itu adalah wadah bagi atlet-atlet pencaksilat di seluruh Indonesia. Hal ini untuk menyatukan seluruh pencaksilat di Nusantara. Lalu kita akan belajar tentang variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri pencaksilat. Variasi dan gerak kombinasi pencaksilat dikenal dengan kombinasi gerak dasar yang terdiri dari pukulan, variasi gerak dasar kuda-kuda, pukulan depan, dan tendangan. Variasi gerak dasar tangkisan satu tangan dengan siku. Lalu dan yang terakhir langkah dan kuda-kuda. Aspek-aspek pencaksilat itu ada 4 ya. Bisa dilihat yang pertama ada aspek mental spiritual. Yang pertama, pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seorang. Keseluruhan pencaksilat yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan dimulai dari tingkat dasar dan akan sangat membantu pembentukan kader bangsa yang berjiwa patriotik, kepribadian luhur, disiplin, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada aspek bela diri tentunya. Aspek ini bertujuan untuk mengembangkan aspek bela diri yang terampil dan gerak yang efektif. Ini untuk menjaga keselamatan atau kesiagaan fisik dan mental yang dilandasi sikap kesatria, tanggap, dan mengendalikan diri. Lalu yang ketiga ada budaya dan permainan seni pencaksilat. Salah satu aspek yang sangat penting istilah pada umumnya itu menggambarkan bentuk seni tarian pencaksilat dengan musik dan budaya tradisional. Ini untuk mengembangkan aspek seni yang indah dalam gerak yang serasi dan dilandasi rasa cinta kepada budaya bangsa. Lalu yang keempat ada aspek olahraga. Tentunya seni bela diri pencaksilat itu termasuk olahraga ya. Karena pada aspek ini dalam pencaksilat sangat penting karena pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh untuk tujuan utama antara lain tujuannya adalah untuk mencapai kesehatan, bisa untuk sebagai rekreasi dan prestasi. Lalu next yang perlu kita perhatikan sebelum untuk mencoba atau ingin tahu tentang pencaksilat, yang pertama pastikan diri dalam keadaan sehat. Itu paling penting karena kesehatan diri yang sehat itu faktor yang utama untuk melakukan kegiatan olahraga. Lalu yang kedua, pakailah pakaian yang leluasa untuk bergerak. Karena pencaksilat itu gerakannya sangat luas. Ada pukulan, tendangan, ada striker juga. Nah, jadi badan itu bisa leluasa untuk bergerak dan tidak terhalang dengan baju yang dikenakan. Lalu yang ketiga, pilih tempat yang cocok untuk bergerak secara luasa. Tempat juga mempengaruhi karena semakin luas tempat, semakin kita bisa luasa untuk bergerak dan ruang kita tidak terbatas oleh tempat tersebut. Melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dengan melakukan pemanasan kita akan terhindar dari cedera. Variasi dan kombinasi teknik dasar gerak pencaksilat. Di sini ada 4 variasi dan kombinasi ya. Yang pertama ada variasi dan kombinasi gerak dasar pukulan. Yang kedua ada variasi gerak dasar kuda-kuda, pukulan depan dan tendangan. Yang ketiga ada variasi teknik dasar tangkisan, satu tangan, langkah, dan kuda-kuda. Yang keempat ada variasi gerak dasar tangkisan, satu tangan dengan siku, langkah, dan kuda-kuda. Variasi dan kombinasi gerak dasar pukulan. A. Yang awal itu persiapan. Berdiri posisi awal, kedua lengan mengepal di depan dada dan kedua telapak kaki membentuk sudut 90 derajat. Lalu pelaksanaannya, rendahkan kedua lutut ke samping bersamaan kedua lengan dipukulkan ke depan. Langkahkan kaki kanan ke samping bersamaan, lengan kanan mengikut ke samping, lakukan dengan gerakan yang sama ke samping kiri. Contoh gambar bisa dilihat pada gambar seperti ini ya. Yang pertama ini gambar 1, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat bisa dicermati ya anak-anak. Lalu variasi gerak dasar kuda-kuda, pukulan depan, dan tendangan. Yang pertama persiapan berdiri posisi awal, kedua lengan mengepal di depan dada, tumit dirapatkan dan ujung jari kaki membentuk sudut 90 derajat. Lalu untuk selanjutnya untuk pelaksanaannya, kaki kanan dilakukan ke kanan bersamaan dengan memukulkan tangan ke kanan.
lengan lurus ke depan, disikukan ke belakang dan kembali dipukul ke depan. Lakukan tendangan dan tangisan menggunakan kaki kanan kembali pada posisi awal. Contoh gambar bisa dilihat pada gambar yang sudah ada ini ya, yang gerakan yang pertama ini memukul, lalu yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bisa dilihat ya, contoh gerakannya seperti ini. Lalu ada variasi teknik dasar tangkisan satu tangan, langkah, dan kuda-kuda. Yang pertama ada tangkisan luar, yang kedua ada tangkisan dalam, yang ketiga ada tangkisan atas, yang keempat ada tangkisan bawah. Dan lalu yang kelima ada tangkisan siku dalam. Ini contoh dari tangkis luar seperti ini ya. Bisa dilihat kalau ada tangkis dalam seperti ini, contoh gerakannya. Tangkis atas seperti ini dan tangkis bawah seperti ini. Bisa dilihat ya. Variasi gerak dasar tangkisan satu tangan dengan siku, langkah, dan kuda-kuda. Tangkis siku luar yang bagian atas seperti ini, bisa dilihat contoh gambarnya. Posisi badannya bisa dilihat juga seperti ini ya, dan posisi kaki. Lalu tangkis siku dalam yang atas bisa dilihat posisi badannya, posisi kaki, gestur tubuhnya. Lalu ada tangkis siku dalam rendah, bisa dilihat posisi badannya juga seperti ini, gestur badannya, posisi kakinya bisa dilihat. Yang bawah tangkisan siku bagian dalam yang rendah atau bawah, lalu tangkisan siku luar yang bawah, bisa dilihat ya seperti ini posisinya. Lalu variasi dan kombinasi gerakan dalam pencaksilat bertujuan untuk yang pertama bergerak dengan luasat saat diserang, yang kedua serangan dan pembelaan menjadi lebih terarah, yang ketiga tidak mudah cedera, yang keempat mudah mendekati lawan. Apa ada yang ingin tanyakan? Silakan, kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Gimana Januar? Kalau ada yang tanyakan silakan. Surya, Pak mau bertanya silakan, atau Linda. Oke Januar. Novitania, Pak ada yang belum paham? Jika ada yang belum silakan ditanyakan. Raihan, sudah paham apa belum Raihan? Sudah. Ini yang baru masuk siapa ya namanya ya? Oh iya Hilga. Ini yang namanya Setboy ini siapa nama aslinya? Namanya kemerdekaan Indonesia kan pas Banjarmasin gitu. Satboy sopo Satboy? Helga, ya Helga sudah. Ini yang baru masuk yang namanya username Setboy ini siapa? Nama lengkapnya, nama aslinya? Bisa emang sedih ya keluar Pak. Gak ada yang mau ditanyain? Sedih dia Pak. Ya, Kalau ada Pak. silakan tanyakan, nggak apa-apa, sama-sama belajar. Kalau ada yang belum paham, boleh tanyakan. Gimana Surya? Helga mungkin?
Kamu bertanya? Tadi bahas apa, Pak? Tadi bahas tentang pencak silat. Udah tahu tentang pencak silat belum, Helga? Seni bela diri pencak silat. Belum. Lu tadi baru masuk soalnya jaringannya gak mendukung kok, Pak. Ya, saya jelasin dikit ya, Helga. Pencak silat itu seni bela diri asli dari Indonesia. Heeh. Lalu itu ada tujuannya itu untuk yang pertama untuk olahraga, ada olahraga rekreasi dan prestasi. Ya. Contoh Terus apa, Pak? pencak silat itu ada yang seni dan ada yang bela diri. Jadi yang seni itu keindahan, mengutamakan keindahannya, lalu yang bela diri untuk ada yang tarung seperti itu. Oke. Untuk yang kombinasi sama variasinya cuman contohnya itu aja Pak. Gimana Surya? Suaranya nggak terdengar. Contoh Untuk kombinasi dan kombinasi. variasinya cuma itu aja, Pak, katanya. Nah ya tuh. Oh iya, emang yang simpel aja. Soalnya kan masih kita kan masih kamu kan masih SMP, jadi gerakannya yang masih dasar seperti itu contohnya. Kombinasinya Gimana Helga? kombinasinya sama variasinya apa aja, Pak? Oh ya, saya bukain ya Helga bentar. Keren. Sudah terlihat Helga? Juga. Sudah terlihat belum? Udah, Pak, udah. Nah seperti ini. Yang pertama ini ada variasi kombinasi gerak dasar pukulan. Bisa dilihat ya gambarnya ini, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Jadi Ya. kita berdiri tegak dulu, lalu kedua lutut direndahkan, Sedangkan lalu melakukan sikutan ke samping kanan dan sikutan samping kiri. Itu contoh variasi dan kombinasi gerak dasar pukulan. Lalu ada Oke, variasi gerak Pak. dasar kuda-kuda, pukulan depan dan tendangan. Ini contohnya gambar pertama melakukan pukulan tangan kanan dulu, lalu yang kedua tangan kiri, yang ketiga melakukan tendangan, yang keempat melakukan pukulan dengan berputar, dan kelima melakukan tendangan seperti itu. Dan ini variasi teknik dasar tangisan satu tangan, langkah dan kuda-kuda. Jadi ini ada tangisan luar, tangisan dalam, tangisan atas, dan tangisan bawah. Bisa dilihat seperti contoh gambarnya. Yang tangisan atas Bisa, Pak. seperti tangisan luar seperti itu, yang dalam seperti ini, yang atas seperti ini, dan yang bawah seperti ini. Lalu variasi gerak dasar tangisan satu tangan dengan siku, langkah dan kuda-kuda. Tangisan siku luar ini bisa seperti ini contohnya, posisi kaki dan tangannya, badan juga tangisan siku dalam seperti ini. Lalu tangisan siku dalam yang bawah, posisi badannya, posisi kakinya seperti ini, dan tangisan siku luar yang bawah, posisi badannya seperti ini. Bisa dilihat kan? Jelas? Jelas, Pak, jelas. Ini jika ada yang tanyakan silakan. Ada apa enggak, Ilga? Udah, Pak, Oh, itu aja, Pak. sudah cukup ya. Ini ada tugas ya buat teman-teman, 2 aja tugasnya. Ini pengumpulan paling lambat minggu depan sebelum pertemuan. Nanti tugasnya ditulis saja ditulis tangan di buku, dikirim ke grup PJOK 9H ya. Oke, Pak. Siap. Dikerjakan, temannya yang belum gabung diingetin buat ngerjain tugas juga ya. Iya, Pak. Terima kasih untuk antusiasnya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah aja, jangan pergi-pergi ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa keluar, meninggalkan room. Keluar.